kita belajar, Ibu mau mengajak anak-anak untuk melakukan untuk kita mulai kegiatan belajar hari ini. Mari kita melakukan yel dengan gaya tepuk jari. Mulai 1, 2, 3. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4. Untuk maju ke depan dan kita berdoa bersama. Kita berdoa untuk melindungi kita untuk kita belajar bersama pada hari ini. Teman-teman dan ibu guru, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa dalam nama Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami dan ampuni dosa kami. Sebelum kita belajar, Ibu mau belajar lebih rajin supaya menjadi anak yang pintar. Apa kabar hari ini anak? Menanyakan kemarin, pembelajaran kemarin tentang apa? Tentang apa? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Tentang tepuk. Tentang tepuk apa? TPK. Tepuk TPK. Ya, kemarin juga kita belajar tentang apa lagi? Iya, peran dari sebuah cerita dongeng. Oke, tujuan hari ini kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu coba baca anak-anak. Halo. Oke, cukup. Jadi kita berikut menerangkan pesan dalam dongeng sebagai belajar untuk mengungkapkan diri, menggunakan kosakata serta indikator pencapaiannya. Aku mau menayangkan tujuan apa, manfaat apa yang kita belajar hari ini. Oke, kita akan belajar menonton tayangan video yang menyebutkan tokoh dalam dongeng dengan tepat. Kemudian, setelah menonton tayangan dongeng, murid dapat menjelaskan peran tokoh dalam dongeng dengan percaya diri. Menjelaskan seperti apa ciri ini, peran-peran yang ada dalam cerita dongeng. Kemudian, tujuan yang ketiga itu melalui diskusi. Nanti anak-anak sambil di dalam kelompok berdiskusi, anak-anak juga dapat menjelaskan isi pesan dalam dongeng dengan tepat. Oke? Ya, sudah tahu tujuan pembelajaran hari ini? Oke, jadi hari ini kita sudah lihat bersama tujuan pembelajaran, dan sebelum kita belajar kita menyanyi lagu nasional yang berjudul apa anak-anak? Lagu nasional. Menjadi pintar membaca membuat kita tumbuh menjadi anak-anak cerdas, rajinlah membaca agar ilmu bertambah banyak. Ya, tepuk buat Yora. Satu lagi, laki-laki satu. Ya, Maria, silakan. Sebuah dongeng. Dan sebelum kita lanjut pada kegiatan pembelajaran selanjutnya, coba anak-anak lihat di sini pelajaran bahasa Indonesia yang akan kita belajar itu. Coba lihat sama-sama itu tentang apa? Dongeng. Iya. Siapa yang bisa membaca? Saya. Oke, Kesia dulu. Ya. Kalau bisa berdiri. Materi pembelajaran bahasa Indonesia. Dongeng. Apa itu dongeng? Dongeng adalah cerita khayalan atau cerita yang tidak benar-benar terjadi. Dengan biasanya bersifat menghibur dengan mengandung nilai pendidikan. Dongeng adalah cerita yang dikarang dengan diceritakan Bagi dalam 5 kelompok. ya, 4 kelompok. Dengan kelompok setiap orang itu 5 orang. Nah, diskusinya ini siapa saja tokoh atau kisah, ya, tokoh dongeng yang berjudul tentang kisah pohon yang sombong. Nanti akan ditayangkan dalam video yang sebentar Ibu akan menampilkan kepada anak-anak. Setelah menonton,
sifat baik. Siapa tokoh yang berwatak baik, bersifat baik? Lanjut. Apa saja sifat baik yang dimiliki tokoh tersebut? Dan yang berikut, siapa tokoh atau orang yang berwatak baik dan berwatak jahat? Dan yang terakhir, apa saja watak jahat? Yang jahat ini yang baik atau tidak? Tidak. Yang tidak baik itu siapa saja dalam cerita dongeng yang ditayangkan itu? Anak-anak secara kelompok. Oke. Ya. Sudah? Ini tayangan video kisah dongengnya. Boleh menonton? Boleh. Iya. Sekarang Ibu memberi kesempatan kepada anak menontonnya. Perhatikan di sana. Halo. Halo. Hai. Ya, semangat. Dongeng ini dimulai dari sebuah hutan hiduplah sebatang pohon yang besar dan indah. Pohon ini hidup lebih lama dari pohon yang lain. Pohon-pohon yang ada di sekitarnya banyak yang mati karena kepanasan dan kekeringan. Hanya pohon besar ini saja yang bisa bertahan hidup. Waktu terus berlalu. Si pohon ini semakin besar dan indah. Tapi ternyata semakin dewasa pohon ini tidak membuat pohon ini semakin baik dan bijaksana. Hai pohon besar, aku baru saja melakukan perjalanan yang panjang. Aku merasa lelah sekali. Sayapku pegal. Bolehkah aku istirahat di dahanmu? Sebentar saja. Tanya burung kakak tua pada si pohon. Tidak boleh, kata pohon dengan kasar. Kenapa? Tanya kakak tua. Kalau kamu berteduh di dahanku, nanti kamu bikin kotor. Kotoranku bisa bikin dahanku bau. Aku gak suka. Udah deh, pergi sana, kata pohon dengan kasar. Dari kejauhan, Kancil mengamati tingkah laku si pohon. Dan ternyata ada suatu hari dia mendekati si pohon dengan berpura-pura pincang. Wahai pohon besar, kakiku terkilir dan kepanasan. Bolehkah aku berteduh sejenak di bawah daun-daunmu? Tidak boleh. Kau cari saja pohon yang lain kecil, kata pohon dengan nada sombong. Si Kancil yang sakit hati akhirnya menemui ular. Dia menceritakan kelakuan pohon besar yang sombong itu. Tenang saja Kancil, kami akan memberikan pelajaran, kata si ular. Bagaimana caranya? Tanya si Kancil. Lihat aja deh, jawab ular sambil tersenyum lebar. Dan akhirnya pada suatu hari ular mendatangi si pohon rindang dan memakan daun-daunnya. Hei, apa yang kalian lakukan? Pergi sana, jangan makan daun-daunku, teriak pohon dengan ketakutan. Tapi pasukan ular itu tidak peduli dengan teriakan pohon dan terus memakan daunnya hingga habis. Sekarang kau sudah tidak rindang lagi, tak punya daun. Kau tidak bisa sombong lagi, kata Kancil kepada si pohon. Maafkan aku, mulai sekarang aku tidak akan menjadi pohon yang sombong. Kata itu membuatnya lebih bahagia. Ya. Ya. Ini kelompok satu ya. Ya. Dibagikan per kelompok. Ya. Empat orang berkelompok. Jangan duduknya berkelompok kalau bisa. Ya, sudah. Sini. Sudah? Sudah, iya. Iya. Sudah ini. Kalau gitu duduknya berkelompok.
anak buah. Buat Jadi, oke tulis. Ya. Oke, Valencia. Oke, semangat. Semuanya sama dalam kelompok. Oh, dan tidak boleh mendengarkan jawaban bisikan suara dari kelompok lain. Ceritanya sama. Cerita tentang kisah Doia, kisah pohon yang sombong. Ya. Oke. Sebelum kita ini mulai, anak-anak kita membaca dulu. Membaca dulu ini pertanyaan yang akan dikerjakan di kelompok nomor 1. Sama-sama baca. 1, 2, 3. Siapa saja tokoh kisah pohon yang sombong di atas? Ulang sekali lagi. Siapa saja tokoh dongeng kisah pohon yang sombong di atas? Ya. Watak baik. Ya. Watak artinya apa anak-anak? Sifat. Nah, kalau toko itu artinya cerah, mantap. Kemudian nomor 3, coba baca pertanyaan dalam kelompok itu nomor 3. Iya, watak baik. Tahu sikap baik? Oke, mantap. Nomor 4. Jahat ini perbuatan baik atau tidak? Dalam cerita dongeng yang tadi dinonton itu ada sifat baik dan sifat tidak baik yang diamati dan didengar. Oke, dulu. Iya, jadi setiap kelompok mengerjakannya sesuai pertanyaan yang ada. Setelah itu setiap kelompok selesai dipanggil untuk maju ke kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompok. Oke, waktunya 10 menit. Apalagi kita kalau 5 menit kelompok dan pesertanya ada siapa lagi? Mario, kau pernah kawan yang dalam satu kelompok yang satu tim. Nofra, sini cepat, sini 10 menit saja. Ya, sampai kejadian ini papan untuk menonton ulang kembali. Tidak boleh ini apa melamun, karena kita kerja kelompok itu dibatasi dengan wanita. Ya, dongeng ini dimulai dari sebuah hutan hiduplah sebatang pohon yang besar dan rindang. Pohon ini hidup lebih lama dari pohon yang lain. Pohon-pohon yang ada di sekitarnya banyak yang mati karena kepanasan dan kejadian. Hanya pohon besar ini saja yang bisa bertahan hidup. Waktu terus berlalu. Si pohon ini semakin besar dan indah. Tapi ternyata semakin dewasa pohon ini banyak yang panas. Aku merasa lelah. Ini Saya kelompok. bolehkah aku istirahat di dalam kelompok? Karena bukan aku ada si pohon. Kelompok ini yang ketiga kelompok D, yang keempat kelompok wow. Ya, silakan ayo berdiri masing-masing pegang kertasnya untuk membacakan hasil diskusi kelompoknya. Ayo berbaris ke depan. Hasil diskusikan atau mempresentasikan hasil diskusi kami. Sudah bisa? Oke, mulai. Selamat siang teman-teman. Siang teman-teman. Ini kami Kelompok dari kelompok 5 ya,
Tepuk tangan dulu. Ya, oke, silakan. Ya, Ya, terima kasih untuk kelompok Delima yang sudah menampilkan hasil. Ya, contohnya presentasi kelompoknya. Kita tepuk anak kita untuk kelompok ini. rajin sekolah, rajin belajar, guru-guru. Kamu tepuk Maria dari kelompok Amel. Maria, ayo, ayo, teman pagi. Kami dari kelompok Abel akan menjalankan yang lainnya dilirik contoh tiga. Bagaimana coba ulang sekali lagi? Dua. Siapa tokoh yang berbagai apa saja watak yang pintar yang marahnya Nomor 5. apa saja watak Ya. Jadi setiap kelompok sudah mempresentasikan hasilnya. Dan mandiri, gotong royong, integritas, salam PPK. cerdas, berkarir, menyenangkan, luar biasa. Nah, jadi ibu senang karena anak-anak sudah menanyakan juga baik dan sudah cerdas untuk memberikan jawaban. Oke, kita sama-sama mengoreksi pekerjaan nomor 1 supaya ibu memberi pujian atau skor yang lebih bagus dalam pekerjaan kelompok ini siapa? Oke, nomor 1. Halo. Ya, kita rangkum kembali pekerjaan tadi ya, hasil presentasi masing-masing kelompok. Nomor dalam kelompok. Oke, nomor 1. Ya, baca dan menjawab. Yang beranak baik, baik yang Andre. Ya, kenapa Kanjeng dikatakan tokoh yang punya sifat baik? Iya, dia menolong burung. Ya, Kanjeng menyarankan, memberi baik di dalam rumah, ya, di dalam kelas dengan tokohnya. Sifat yang
melati yang baik hati. Oke, silakan dan langsung anak-anak mendengarkan untuk menjawabnya. Tumbuh berbagai macam tanaman bunga yang sangat indah. Para putri sangat senang memandang dan menciumi bunga melati. Hal putri ketiga, mereka seandainya memuji bunga melati. Taman bunga kerajaan menjadi senang. Mereka pun sibuk menyapa para putri. Kamu, selama ini aku juga berburuk sangka padamu melati. Aku minta maaf ya. Dalam dongeng bunga melati yang baik hati. Oke, yang dahulu. Bunga melati. Tepuk tangan buat Novre. Yang nomor 3, kita saling membutuh. Itu sudah melakukan penilaian. Walaupun ada yang belum menjawab, ada yang menjawab dan untuk mencari